Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya khususnya di bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Muharram adalah satu di antara bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang suci, dan inilah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka hendaklah kalian tidak berbuat zalim atas diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ayat ini menegaskan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba untuk tidak melakukan perbuatan zalim khususnya di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bulan suci tersebut adalah bulan Muharram yang saat ini kita tengah berada di dalamnya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih mendetailkan berkaitan dengan larangan berbuat zalim di bulan Muharram. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan yang Allah sucikan. Sebetulnya melakukan perbuatan zalim itu dilarang di sepanjang waktu. Kapanpun waktu itu, ya, kita dilarang untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu menyebutkan secara khusus larangan tersebut di bulan-bulan yang Allah sucikan? Tidak lain menurut penuturan para ulama, ini sebagai bentuk penegasan bahwa berbuat zalim di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan lainnya di luar bulan-bulan suci. Dan secara khusus ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah ada orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri? Kalau orang berbuat zalim kepada orang lain, itu banyak terjadi, sering kita dengarkan. Namun, kalau berbuat zalim terhadap diri sendiri, apakah ada orang yang seperti itu? Maka yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya sesungguhnya yang dimaksud larangan berbuat zalim terhadap diri sendiri adalah larangan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melalaikan kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan maksiat atau kemudian dia tidak menjalankan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan
yang mendolimi diri sendiri. Karena dengan sebab perbuatan-perbuatan tersebut, dia telah menempatkan dirinya pada sebuah resiko yang sangat besar, pada sebuah ancaman yang sangat besar, yakni berupa hukuman ataupun azab dan juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya, sekali lagi, orang yang telah berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, orang yang melalaikan kewajiban dan perintah Allah, maka sama halnya dia itu telah menzalimi dirinya sendiri, dia telah merugikan dirinya sendiri, dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dan mencelakakan dirinya sendiri, ya, karena dengan sebab perbuatan tersebut dia akan mendapatkan kemurkaan, ancaman serta azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang seperti itu artinya dia telah menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi yang kemudian merugikan dirinya sendiri, ya. Kemudian kalau ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, maka kita juga bisa mengambil faidah daripada ayat ini, bahwasanya kalau zalim terhadap diri sendiri saja dilarang, maka terlebih-lebih lagi berbuat zalim terhadap orang lain. Tentu ini jauh-jauh lebih tidak boleh untuk kemudian dilakukan, ya. Dan ini harus menjadi kehati-hatian kita bersama, kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai kemudian kita itu berbuat zalim terhadap orang lain. Karena perbuatan zalim terhadap orang lain ini memiliki resiko, memiliki ancaman yang sangat mengerikan kelak di hari akhirat. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau secara khusus menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan juga dalam riwayat lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hadis orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang-orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang dia tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Namun Rasulullah SAW kemudian meluruskan jawaban tersebut, ya. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan juga zakat, tetapi dia juga datang dengan membawa dosa. Dosa tersebut adalah satu, dia telah mencaci maki orang lain. Kemudian yang kedua, dia menuduh orang tanpa bukti. Kemudian yang ketiga, dia memakan harta orang lain. Yang keempat, dia menumpahkan darah orang lain. Dan yang kelima, dia telah memukul orang lain. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jika kebaikannya habis sebelum dosa-dosa tersebut terbayarkan, maka dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang terzalimi ini kemudian akan dilemparkan kepadanya, kepada pelakunya, lalu dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
berkaitan orang-orang yang kelak di akhirat akan mengalami kebangkrutan. Bukan mereka yang kemudian di dunia ini tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Namun sesungguhnya mereka yang akan bangkrut adalah mereka yang di dunia ini merasa dia telah melakukan kebaikan-kebaikan, dia telah melakukan ibadah, melakukan amal soleh, dia berpuasa, sholat, zakat, dan seterusnya. Namun ternyata dia juga melakukan perbuatan kezaliman, melakukan dosa-dosa yang itu merupakan bentuk perbuatan zalim kepada orang lain, yang mana ternyata kalau kemudian hal tersebut tidak selesai urusannya di dunia, ternyata kemudian akan diselesaikan di akhirat dengan cara apa? Yakni dengan cara kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi korban dari kezalimannya. Dan apabila kebaikan tersebut tidak mencukupi, maka keburukan daripada korban, daripada orang-orang yang dizalimi, itu akan diberikan kepada pelaku kezaliman. Dan apabila terkumpul di dalam dirinya keburukan, maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka ini yang kemudian harus betul-betul kita hindarkan, ya, atas diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita, dan juga masyarakat secara umum. Kita ingatkan, jangan kemudian kita bermudah-mudah untuk berbuat zalim kepada orang lain. Demikian, semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.